Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang tidak bisa dihitung betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bulan ini tidak bisa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun di bulan yang lain kita hampir tiap hari mengkhatamkan Quran, sedekah yang kita lakukan sebanyak-banyaknya, salat sunnah yang kita kerjakan juga sebanyak-banyaknya, itu tidak bisa disamakan dengan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka rugi serugi-ruginya kalau ada orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tapi kualitas ibadahnya masih sama dengan sebelumnya. Rugi kalau ada orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tapi tidak ada peningkatan kualitas ibadahnya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan itu ada maksud dan tujuannya. Bukan hanya sekedar pertemuan kemudian berpisah begitu saja. Tapi Allah tahu, pertama, dosa kita terlalu banyak, sehingga dengan dipertemukannya kita oleh Allah dengan bulan Ramadan, Allah ingin menghapuskan sebersih-bersihnya. Dan Allah juga tahu bahwa pahala kita masih sangat-sangat sedikit. Maka dipertemukannya kita oleh Allah dengan bulan Ramadan agar kita bisa memiliki tabungan amal solih, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, yang bisa memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah. Dan Allah tahu bahwa tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga. Maka kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini agar kita memiliki potensi untuk bisa memasuki surganya Allah, bahkan surga Firdaus. Karena Rasulullah SAW ketika memasuki awal Ramadan itu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Saat semua sahabat Rasulullah berkumpul, Nabi mulai menyampaikan sabdanya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Kata beliau, bulan ini adalah bulan yang bertabur dengan keberkahan. Semua isinya berkah, waktunya berkah, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah, dimudahkan dan diterima. Iftaradallahu alaikum siyamah, iftatahallahu alaihi abwabul jannah. Pada bulan itu Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan Ramadan ini pintu neraka jahim dan semua pintu-pintu neraka lainnya ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Fihi, kata Nabi, di dalam bulan itu lailatun khairu min alfi syahr. Ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kata beliau, man hurrima khairaha faqad hurrim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka dia pun akan terhalang oleh kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi Ramadan itu disebut oleh Rasulullah sebagai tolok ukur, parameter untuk menilai seseorang apakah dia memaksimalkan kebaikan-kebaikannya atau tidak. Kalau di bulan Ramadan itu semua peluang kebaikan dia lakukan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan yang lain. Tapi kalau pada bulan Ramadan kualitas ibadahnya sama, tidak ada peningkatan, tidak ada kebaikan, maka bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan ibadahnya pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah, harus kita tekadkan di awal Ramadan ini target-target apa yang akan kita capai. Di antaranya Ramadan itu disebut oleh Allah sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena bulan ini diturunkan Quran, maka harus kita susun dari sekarang target khatam Al-Quran berapa kali. Yang kedua, bulan Ramadan itu dikenal dengan syahrul qiyam, bulan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan salat tahajud. Tarawih sudah, walaupun tadi malam ada yang galau, nunggu sampai jam 8 belum juga tarawih. Jamaah sudah bubar, kembali ke rumah baru ada pengumuman. Bagi jamaah yang sudah di rumah, ternyata sekarang sudah masuk 1 Ramadan, silahkan kembali ke masjid untuk sholat tarawih. Alhamdulillah di sini tidak perlu pulang, karena setelah sholat isya langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih reguler 11 rakaat dengan bacaan surat-surat pendek. Kalau kurang panjang, bapak ibu bisa, bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak usah. Bisa sholat tarawih 1 juz di Ma'had.
ba'da isya. Jam 1:30 1 juz lagi. Tiap malam 2 juz. Karena bulan Ramadan ini disebut sebagai syahrul qiyam, bulan berdiri. Bulan di mana malamnya kita dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dzambihi." Siapa yang bangun malam di bulan Ramadan karena iman, didasari iman karena Allah, wahtisaban, dan dia mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita perbanyak salat malam. Tadarus Quran sudah. Kemudian salat malam sudah. Yang ketiga, iktikaf. Tidak perlu menunggu 10 hari terakhir. Bahkan mulai hari ini kita boleh masuk masjid dan tidak keluar kecuali besok tanggal 1 Syawal. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi itu ketika usia beliau tinggal 2 tahun terakhir. Sekitar usia beliau sudah 60 tahun, sudah kepala 6. Beliau itu sudah masuk masjid pada awal Ramadan. Tadi malam itu sudah masuk masjid. Dan beliau tidak keluar dari masjid kecuali pada tanggal 1 Syawal. Iktikaf full 24 jam totalitas. Walaupun sebelum-sebelumnya beliau itu menangi Ramadan hanya 8 tahun. Rasulullah itu menangi Ramadan hanya 8 tahun. 6 kali atau 6 tahun beliau iktikafnya hanya 10 hari terakhir. Masuk masjid malam 21, baru keluar dari masjid malam 1 atau tanggal 1 Syawal. Tapi di 2 tahun terakhir beliau bukan malah mengurangi, tapi malah menambah. Maka kalau kita belum bisa mencontoh Rasulullah sebulan full iktikaf, minimal 10 hari terakhir full iktikaf. 10 hari yang terakhir juga belum bisa, ya usahakan tiap malam mampirlah kita ke masjid. Tapi apakah tarawihnya, iktikafnya hanya di malam-malam saja? Enggak. Siang pun boleh, pagi juga boleh. Misalnya setelah sahur, Bapak Ibu setelah sahur, sudah selesai sahurnya, walaupun belum masuk subuh, kita boleh kok ke masjid. Begitu masuk masjid, sunnahnya, adabnya dahulukan kaki kanan. Sebelum duduk, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai sholat tahiyatul masjid, niatkan dalam hati. Niatnya dalam hati, saya niat iktikaf karena Allah. Boleh enggak dilafadzkan? Boleh. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah. Jadi yang menentukan pahala seseorang itu bukan keberadaannya, bukan perbuatannya, tapi apa yang diniatkannya. Maka sebisa mungkin begitu kita berada di masjid, niatkan saya iktikaf karena Allah. Kemudian yang terakhir, walaupun masih banyak, sebisa mungkin pada bulan Ramadan ini, meskipun baru niat, apalagi sudah bisa kita lakukan, mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita usahakan untuk sebanyak-banyaknya bersedekah. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya begitu ya begitu, mampunya segitu ya segitu. Karena Allah tidak melihat berapa banyak nominalnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana usaha kita untuk menunaikannya. Bisa jadi bagi seseorang 10 juta itu mungkin sangat banyak, sangat-sangat banyak. Tapi bagi orang yang lain 10 juta itu nggak ada nilainya. Lewong penghasilannya misalnya 1M sebulan, hidup Pertamina maksudnya. Penghasilannya banyak, itu pun masih korupsi. Bagi seseorang bisa jadi uang itu nilainya besar, tapi bagi orang yang lain tidak ada nilainya. Maka Allah tidak melihat berapa besar nominal yang kita berikan, tapi yang dinilai oleh Allah adalah seberapa besar ikhtiar yang dia lakukan. Misalnya ada bapak-bapak penghasilannya di bawah UMR, lah kok dia bisa bersedekah 1 juta? Itu luar biasa. Bagi beliau 1 juta itu besar. Maka perasaan itulah yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah bukan nominalnya, tapi